Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas sedikit tentang bimbingan konseling. Apa itu bimbingan? Apa itu konseling? Kemudian di mana perbedaan dan persamaan antara bimbingan dan konseling itu. Nah, materi ini adalah materi pembuka di perkuliahan konseling. Jadi kita di sini membahas dasar-dasar dari bimbingan konseling tentang prinsip, tentang pengertian, tentang asas dan juga tujuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi bimbingan konseling. Sudah siap semuanya? Oke, langsung saja kita menuju slide yang pertama. Menurut Yearbook of Education tahun 1955 menyatakan bimbingan atau guidance adalah di sini sudah ada keterangannya. Guidance is a process of helping individual through their own efforts to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness. Nah, jadi di sini menurut Yearbook of Education ini, guidance, bimbingan adalah sebuah proses of helping individual, proses dalam menolong atau membantu individu through their own effort, melalui usaha mereka to discover and develop, untuk mencari dan mengembangkan their potentialities, potensi mereka, baik itu both for personal, baik itu secara personal, baik secara individu, happiness, kebahagiaan secara personal, ataupun dan saya and social usefulness, dan kebermanfaatan secara di bidang sosial. Nah, jadi di sini adalah guidance itu bimbingan, adalah sebuah proses membantu seseorang melalui usaha dirinya sendiri untuk menemukan atau mengembangkan segala potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu untuk mengembangkan kebahagiaan dirinya dan juga kebermanfaatan secara sosial. Ada juga yang menyatakan bahwa bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas konseling adalah bimbingan dulu. Bimbingan konseling, bimbingan dulu, yaitu bimbingan adalah tahapan atau sebuah proses di mana membantu seseorang untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh dirinya, baik itu untuk dirinya sendiri, kebahagiaan, kemudian penyesuaian diri, mengembangkan potensi, dan lain sebagainya, dan juga untuk bagaimana dia nanti hidup bermasyarakat. Nah, jadi terkadang ada seseorang yang tidak bisa bersosialisasi, kan contohnya kurang bisa mendapatkan teman. Nah, itu berarti ada permasalahan dalam dirinya, bagaimana dalam mengembangkan sikap sosialnya, bagaimana dia harus bermasyarakat, bersosialisasi, berkawan, berteman, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentang bimbingan dan konseling ini ada sedikit perbedaan teman-teman semua. Ada yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling ini sama. Ada juga yang mengatakan berbeda. Nah, bimbingan konseling ini ada yang mengatakan sama, nggak jauh beda. Bimbingan ya bimbingan, tidak konseling juga gitu kan. Jadi tidak jauh berbeda. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena menurut pengertian di sini konseling atau konseling secara bahasa Inggrisnya dianggap identik dengan psikoterapi, yaitu usaha menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius
sedangkan bimbingan dianggap identik dengan pendidikan. Nah, jadi menurut sebagian orang atau sebagian ahli mengatakan bahwa bimbingan ini lebih kepada pendidikan. Jadi ketika ada permasalahan dalam pembelajaran ataupun dalam pendidikan yang secara umum itu lebih dibimbing, lebih kepada bimbingan. Tapi kalau masuk konseling ini ada permasalahan yang serius, jadi tidak hanya sekedar ada kekurangan pahaman materi atau kurang bisa anaknya dan lain sebagainya, tapi lebih kepada gangguan secara psikologis yang serius. Jadi harus dilakukan psikoterapi, harus dilakukan konseling. Nah, menurut Roger, dalam buku Kusmintarjo tahun 1992 memberikan pengertian konseling sebagai berikut. Counseling is a series of direct contact with the individual which aim to offer him assistance in changing his attitude and behavior. Nah, jadi di sini konseling itu adalah serangkaian of direct contact, serangkaian kontak secara langsung with the individual dengan seseorang which aim to offer him assistance, yang mana bertujuan untuk memberikan, menawarkan kepadanya bantuan, pendampingan in changing his attitude and behavior, untuk mengubah attitude-nya, sikapnya, dan juga behavior-nya, yaitu perilakunya. Nah, jadi di sini pengertian konseling ini lebih kepada tindakan langsung, secara langsung berinteraksi dengan seseorang, secara dengan individunya, untuk merubah sikapnya atau merubah behaviornya. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau bimbingan ini lebih kepada secara umum, yang mana kalau kita tahu bimbingan ini ketika di sekolah penerapannya adalah ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh siswa, yang dialami oleh siswa, oleh guru, ketika mengajar, nah itu perlu ada bimbingan. Nah, bentuk bimbingannya bagaimana? Bermacam-macam, salah satunya adalah konseling. Ketika memang siswa itu memerlukan bimbingan khusus. Oleh karena itu, ketika dalam bimbingan ada permasalahan tertentu yang mana itu harus dilakukan kontak langsung, serangkaian proses, interaksi antara guru dengan siswanya, kemudian yang bertujuan untuk merubah perilaku siswa tersebut, itu masuk ke dalam konselingnya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara bimbingan dan konseling, ini merupakan bagian. Jadi bimbingan ini lebih luasnya pengertiannya, sedangkan konseling ini tekniknya. Tekniknya adalah konseling ini nanti macam-macam bentuknya, bisa face to face, ya one by one, maksud saya adalah satu dengan satu, guru dengan siswa. Ada juga mungkin konseling kelompok, misalkan yang mengalami permasalahan yang sama, ada beberapa orang siswa yang mengalami permasalahan yang sama, itu bisa lakukan konseling secara berkelompok. Nah, itu merupakan tekniknya, lebih teknisnya konselingnya gitu. Jadi bimbingan secara umum, kemudian bentuk bimbingannya bisa bentuknya adalah konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini merupakan satu kesatuan, tidak harus dipisahkan. Kemudian kita masuk kepada tujuan. Apa sih tujuan bimbingan konseling? Nah, di sini saya mengutip ada 4 tujuan utama dari bimbingan dan konseling ini. Yang pertama adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Nah, tadi di awal adalah bagaimana kita membantu seseorang itu untuk mencapai kebahagiaannya, kebahagiaan dirinya, kebahagiaan siswanya. Bagaimana seorang itu bisa hidup dengan bahagia, menjalani kehidupannya dengan baik, dengan senang, tidak dalam kesedihan, tidak dalam kemurungan, gitu. Yang kedua, membantu individu dalam mencapai kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kehidupan yang produktif adalah bagaimana seorang itu mampu berkarya, mampu menjalani kehidupannya dengan baik, kemudian dia mampu menghasilkan sesuatu. Misalkan kalau dihubungkan dengan
di sekolah dasar, maka seseorang anak ini mampu menjalankan kehidupan masa anak-anaknya dengan baik. Dia mampu misalkan belajar, dia berarti menghasilkan ilmu pengetahuan dalam pembelajarannya. Dia juga mampu berinteraksi dalam masyarakat, yaitu dalam teman sebayanya, di lingkungan kelas, di luar kelas, misalkan jam istirahat dengan teman sepermainan, ataupun teman di rumahnya. Ketika pulang sekolah, dia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakatnya, ataupun ketika dalam lingkup ibadah, misalkan yang muslim di TPA atau TPQ, ataupun di tempat yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, hidup bersama dengan individu yang lain, ya tadi mirip dengan masyarakat, yang ini dengan individu yang lain. Yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, ada yang kasus seperti ini, misalkan seseorang itu ingin anaknya itu masuk ke sekolah yang favorit, misalkan cita-citanya anaknya juga masuk ke sekolah favorit, tetapi kemampuannya berbeda. Kemampuannya itu tidak mencapai ke situ. Mungkin dia berada di bawah standar sekolah tersebut. Maka ini adalah ketidakharmonisan antara cita-cita dengan kemampuan. Nah, maka dari itu di sini perlu bimbingan konseling. Bagaimana sih supaya ada harmoni, ada harmonis atau kesamaan antara cita-cita dan juga kemampuan yang dimilikinya. Misalkan pada ceritanya pada contohnya adalah ketika kemampuan anak ini kurang, sedangkan cita-citanya adalah tinggi, maka bagaimana kita membimbing, mengarahkan anak ini supaya dia meningkatkan kemampuannya, meningkatkan maksudnya standar dirinya sendiri, yaitu kemampuan memahami materinya, kemampuan akademiknya, kemampuan yang lainnya, sehingga dia dapat mencapai cita-citanya. Atau yang kedua, ketika dia tidak mencapai cita-citanya, dia harus dapat menerima keadaan itu, sehingga dia tetap bahagia gitu. Nah, mungkin ada permasalahan ketika seseorang anak ini tidak mencapai apa yang dicita-citakan, maka akhirnya adalah ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan bagi siapa? Bagi anaknya, bagi orang tuanya. Nah, maka dari itu ada harmonis di sini. Nah, sehingga bagaimana peserta didik ini dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat umumnya. Nah, kalau untuk pada masyarakat ini secara umum ya, tapi kalau untuk di jenjang SD kita membahas bahwa tadi bagaimana anak ini bahagia ketika masuk sekolah, ketika dia mungkin dari SD masuk SMP yang meskipun dia tidak yang dicita-citakannya karena kemampuannya kurang misalkan, nah dia harus dapat menerimanya, begitupun orang tuanya. Kalau anaknya menerima tapi orang tuanya nggak terima, akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa terjadi tekanan, bisa terjadi pressure kepada anak yang berlebihan, sehingga anaknya menjadi stres dan lain sebagainya. Oke, itu contohnya tujuan bimbingan konseling. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Apa sih fungsi bimbingan konseling? Ada 4 fungsi di sini teman-teman. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bagaimana bimbingan konseling ini menghasilkan pemahaman tentang diri, tentang konsep lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan lingkungan lebih luas yaitu sosial budaya, baik orang tua dan guru. Nah, tadi sebelumnya ada permasalahan tentang anak, di mana kita juga harus ada bimbingan konseling, ada keharmonisan, tidak hanya pada anak, tapi juga orang tua. Nah, jadi di sini bagaimana bimbingan konseling ini mampu memberikan fungsi pemahaman kepada siapa? Kepada peserta didiknya, siswanya, kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu harus mengerti, harus memahami kondisi anaknya, tidak terlalu menekan, tidak terlalu
mempressure dengan keras. Begitupun dengan gurunya. Nah, gurunya juga harus memahami kondisi, konteksnya, kemampuan anak, harapan orang tua, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Maksudnya apa? Di sini adalah bimbingan konseling harus mampu atau memiliki fungsi untuk mencegah peserta didik agar tidak mengalami permasalahan yang merugikan dirinya. Nah, jadi bukan ketika ada masalah, tetapi bimbingan konseling ini dapat mencegah, preventif. Sebelum kejadian bisa diarahkan terlebih dahulu, bisa diberikan pemahaman sehingga tidak menuju pada permasalahan atau permasalahan itu tidak sampai terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi penuntasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bimbingan konseling ini mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik. Nah, ketika peserta didik ini mengalami permasalahan, siswa ini ada masalah, bimbingan konseling ini mampu menyelesaikan hingga tuntas, mampu menyelesaikan tidak hanya sementara, tapi juga selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah fungsi pemeliharaan. Di sini adalah terpeliharanya perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Nah, tadi ini berhubungan dengan penuntasan tadi, tidak hanya sekedar untuk saat itu, tetapi juga bagaimana selanjutnya, bagaimana berikutnya, bagaimana minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena masalahnya harus tuntas dan ini harus berkelanjutan. Siswanya harus paham, orang tuanya harus paham, gurunya harus paham, semuanya harus mengerti satu sama lain. Itu adalah fungsi dari bimbingan konseling. Selanjutnya, prinsip bimbingan konseling. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip sasaran layanan. Nah, di sini bimbingan konseling ini memiliki sasaran. Siapa sasaran itu? Yaitu semua warga sekolah. Tidak hanya tentang anak yang bermasalah saja, tidak hanya tentang anak yang mengalami permasalahan, tapi juga kepada semuanya. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini. Mungkin teman-teman ketika SMP atau SMA pernah mendengar BK, bimbingan konseling kan. Nah, ketika siswa itu dipanggil ke bimbingan konseling, ke ruang BK, maka biasanya adalah yang terbersit adalah ada masalah. Dia anak nakal, dia anak yang bandel dan lain sebagainya. Nah, itu tidak harus, karena bimbingan konseling tidak harus terjadi dulu tadi ya, tapi juga preventif, dicegah sebelumnya atau diberikan nasihat sebelum hal itu terjadi. Nah, layanan ini diberikan tidak hanya kepada mereka yang bermasalah, tapi juga kepada yang tidak memiliki masalah pun tetap harus dibimbing, gitu ya, dibimbing dan diberikan arahan gitu. Nah, bagaimana membimbingnya adalah kita tidak bisa pilih kasih, tidak hanya sekedar melihat latar belakang, tidak hanya melihat individu-individu ini, tidak pilih kasih ya, tidak pilih kasih. Oh, yang ini anaknya orang kaya harus dilakukan seperti ini. Oh, yang ini anaknya kurang tidak mampu, nggak usah dibimbing dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Kita harus memberikan layanan kepada semuanya dengan adil, dengan berimbang. Nah, kemudian ketika kita memberikan layanan juga kita harus memperhatikan aspek individu. Nah, karena setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kondisi ekonomi keluarga yang berbeda, hubungan orang tua yang berbeda, ada yang broken home, ada yang orang tuanya pisah, ada yang meninggal dari kecil dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keharusan kita dalam memahami permasalahan individu. Nah, permasalahan individu itu menyangkut mentalnya, menyangkut fisiknya, menyangkut
kemampuan ekonominya, termasuk dalam budayanya. Mungkin kalau di kota-kota besar itu mungkin akan beragam. Karena apa? Karena banyak urban, banyak pendatang dari luar daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, agama berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, sehingga kita harus mampu memahami bagaimana kehidupannya, bagaimana budaya mereka, sehingga kita bisa memberikan treatment, perlakuan, bimbingan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah prinsip program layanan. Nah, prinsip di sini adalah bagaimana sih supaya program atau pelayanan bimbingan konseling ini menjadi satu kesatuan dalam proses pendidikan. Bagaimana bimbingan konseling ini mampu diintegrasikan dengan pembelajaran sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketika guru melaksanakan pembelajaran kemudian ada permasalahan, di situ peran bimbingan dan konseling ini berjalan. Kemudian bagaimana program bimbingan ini dapat berjalan dengan fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan kondisi, tidak terlalu kaku, tidak harus terjadwal. Misalkan dibuat jadwal setiap satu semester 2 kali gitu, tidak harus, tapi juga itu merupakan program bisa dilakukan, tapi tidak harus selalu seperti itu. Dan kemudian program layanannya adalah terarah, jadi jelas kemana arah bimbingannya, kemana proses penyelesaian permasalahannya. Kemudian asas bimbingan konseling. Nah, asas ini ada beberapa asas, banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang yang membimbing dan mengkonseling ini mampu menjaga rahasia, tidak menyebarkan aib, tidak menyebarkan masalah, ada etikanya, tidak menceritakan ke orang-orang, nanti menjadi bahan gunjingan. Nah, bahasa gaulnya nggak ember ya, nggak ember. Jadi ketika kita mengadakan bimbingan terus kemudian tahu permasalahan orang tua anak ini bagaimana, terus kemudian kita cerita di ruang guru, tahu nggak sih ternyata ibu orang tuanya anak si A ini seperti ini, ternyata nggak harmonis gini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam asas kerahasiaan, yang mana itu menyangkut privasi anak, privasi rumah tangga orang lain, privasi keluarga. Kecuali kalau kita mendiskusikannya dengan kepala sekolah, kemudian kita menceritakan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, itu tidak masalah. Tapi bukan sebagai bahan gosip, bukan sebagai bahan gunjingan. Jadi harus dirahasiakan, karena ada aib-aib yang tidak boleh disebarluaskan. Kemudian asas yang kedua adalah kesukarelaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di sini anak ini sukarela, mau dengan kemauan dirinya untuk dibimbing dan dikonseling. Sehingga apa? Sehingga anak ini mampu terbuka, mampu menceritakan yang sebenarnya. Masuk asas 3 ya. Ketika dia sukarela, dia dengan kesadaran dirinya dia mau untuk bergabung dalam proses bimbingan ini, untuk menceritakan permasalahannya, sehingga dia akan terbuka, berkata dengan jujur, tidak menutupi-nutupi, sehingga guru ini atau yang membimbing ini mampu melihat permasalahan secara lebih komprehensif, mampu melihat permasalahan dengan lebih baik, sehingga dapat ditentukan bagaimana sih alternatif solusinya, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini gitu. Oke, ini keterbukaan ada 2 ini. Oke, terus kemudian asas keahlian, ada salah ketik ini saya, mohon maaf. Yang selanjutnya adalah asas keahlian. Maksudnya seperti apa asas keahlian? Nah, di sini kalau di konteks BGSD-nya adalah kebanyakan yang membimbing dan mengkonseling itu bukan berasal dari program studi bimbingan konseling, bukan berasal dari BK, sehingga
tentu ada kekurangan ilmu atau kekurangan pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi. Tidak semuanya bisa dihadapi sendiri. Oleh karena itu, ketika memang tidak bisa kita handle sendiri, kita bisa meminta bantuan kepada orang lain yang lebih ahli, meminta bantuan kepada ahlinya, misalkan psikolog, misalkan ke guru bimbingan konseling dan lain sebagainya. Yang itu berarti kita melimpahkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, ini keahlian ini adalah harus memiliki keahlian itu. Jadi seorang guru itu harus terus belajar sehingga dia mampu memiliki keahlian dalam membimbing konseling. Nah, kalau tidak bisa, baru keahlian itu diberikan kepada orang lain, yaitu alih tangan. Dialih tangankan kepada orang lain. Mohon maaf tadi ada tukar ya. Maksudnya adalah keahlian di sini seharusnya adalah guru itu mampu atau memiliki kompetensi untuk membimbing dan memberikan konseling. Nah, itu jadi makanya di program PGSD itu biasanya ada bimbingan konseling. Nah, itu jadi memberikan kompetensi kepada calon pendidik untuk memiliki keahlian bagaimana membimbing dan menkonseling. Nah, kemudian ketika permasalahan itu sudah kompleks atau sudah akut, sudah parah, atau ada hal yang tidak bisa ditangani, oleh karena itu bisa dipindah tangankan, alih tangan namanya. Nah, tadi alih tangan itu yang maksudnya. Alih tangan ini diberikan, kasus ini dilemparkan kepada atau meminta bantuan kepada orang lain yang memiliki keahlian lebih dibandingkan kita, yaitu psikolog, bimbingan konseling, ataupun yang lainnya. Oke, itu secara singkat mengenai bimbingan konseling. Baik, di sini ada sedikit kutipan. Aku punya mata, tapi yang terlihat hanya gelap. Ku punya kaki, tapi tak tahu kemana akan melangkah. Ku hanya bisa mengulurkan tangan. Maka genggamlah tanganku dan bawalah aku menuju cahaya itu. Nah, ini merupakan kalimat yang saya sukai, yang saya tulis sendiri, di mana maksudnya adalah seorang anak ataupun siapapun yang menghadapi masalah itu, maka yang terlihat adalah gelap meskipun dia punya mata. Maksudnya adalah dia tidak tahu bagaimana melihat dirinya, melihat dunianya. Dia tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupannya. Maka bimbinglah mereka. Nah, teman-teman ketika menjadi guru berperan untuk memberikan cahaya kehidupan, memberikan uluran tangan kepada peserta didik, kepada anak-anak yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik, dapat mencapai kebahagiaannya, dan juga dapat berguna untuk masyarakatnya atau dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakatnya dengan baik. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.